Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, seringkali Allah memanggil kita, terkadang dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, terkadang dengan panggilan ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kenapa Allah seringkali memanggil kita? Karena kita sering lupa. Dunia membuat sebagian kita lalai. Panggilan di rumah Allah ini 5 kali dalam sehari, hayya 'alas shalah. Tapi ternyata yang mendengar pun tidak banyak. Atau banyak yang mendengar tapi yang terpanggil tidak banyak. Di surah Al-Hasyr ini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Antum yakin gak bahwa Masjid Baitussalam ini akan hancur? Gedung-gedung tinggi yang dibangun akan rata dengan tanah. Bahkan gunung yang menjulang tinggi akan hancur sehancur-hancur. Itulah hari esok. Kejadian di Sumatera yang menjadi perhatian nasional, bahkan dunia memperhatikan hal itu. Itu sebagai peringatan supaya kita tidak terlalu cinta sama dunia ini, jamaah. Semua akan ditinggalkan. Kita melihat bagaimana rumah yang dibangun bertahun-tahun oleh pemiliknya, dengan hasil jerih payah yang penuh dengan perjuangan, dia melihat dengan matanya rumah itu hanyut di bawah air atau tertutup dengan longsor. Itulah dunia. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh umat manusia, khususnya yang beriman, mempersiapkan diri untuk hari esok. Tatkala semua yang kau tinggalkan, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Semua yang ada pada diri kalian itu milik Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui secara detail apa yang kalian lakukan. Ahibati billah, Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam Al-Quran Al-Azim tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti pada hari esok itu. Di antaranya Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana manusia akan lari dari saudaranya sendiri. Dia akan meninggalkan ibu dan bapaknya. Dia akan tinggalkan pasangan hidupnya dan anak-anaknya yang sekarang kita bekerja untuk mereka, yang sekarang kita sangat peduli dengan mereka. Tapi ada hari kita nggak peduli lagi sama mereka. Dan di antara peristiwa yang sangat menakutkan yang akan kita alami, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tudna syams,
mentari itu akan didekatkan kepada manusia sampai dengan jarak 1 mil. Sekarang kalau kita berada di bawah matahari dengan terik yang begitu menyengat, kita akan berusaha untuk mencari naungan. Tapi hari itu naungan itu diciptakan pada hari ini. Manusia akan tenggelam dalam keringatnya. Kullun biqadri amalih. Semua sesuai dengan kadar amalannya. Kita sering mendengar itu, sesuai dengan amalannya, sesuai dengan amalannya. Hari ini nggak sama. Yang berada di soft pertama dengan yang berada di soft kedua, ya kita pulang sama aja, nggak dapat apa-apa. Yang telat, yang datang terakhir, sama aja. Apa perbedaannya? Nggak ada bedanya. Tapi nanti akan tampak, akan terlihat semua yang antum kerjakan. Hari ini yang sholat dan yang tidak sholat kita melihat sama aja. Bahkan kita mendapati orang-orang nggak pernah sholat tapi tetap kaya raya, tetap usahanya makmur, sukses. Semua sesuai dengan amalannya di hari esok. Maka kata Nabi SAW, pada hari itu ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke rukbatai, ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang sampai ke telinganya. Wa minhum man yuljimuhul araku iljama. Di sampingnya dia melihat orang itu keringatnya hanya sampai mata kaki. Kenapa aku sampai ke telingaku, sampai aku nggak bisa bernafas? Semua sesuai dengan amalannya. Pada saat mereka tenggelam dalam keringat, ternyata ada manusia-manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Pastikan kita menjadi salah satu dari yang 7 itu. Ingat, naungan itu dibuat di sini ketika hayat masih di kandung badan. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Tatkala seorang berada di atas kekuasaan, dia bisa mengatur, bahkan dia merasa memiliki semua yang ada di bawahnya. Terkadang sulit dia untuk berlaku adil. Maka seorang pemimpin yang dapat berlaku adil akan mendapatkan naungan pada hari itu. Tapi kalau orang biasa berlaku adil, ya biasa enggak. Kadang-kadang dia memang tidak mampu melakukan kezaliman. Dia berlaku adil karena tidak mampu melakukan kezaliman. Tapi ini seorang yang berkuasa, yang mampu mempenjarakan siapa yang dia mau, tapi dia tidak lakukan itu. Maka dia mendapatkan kedudukan yang spesial. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada pemuda taat sama Allah, beda sama orang-orang tua yang taat. Kelasnya beda. Mereka sudah selesai dengan masa mudanya. Oke, mereka sudah selesai dengan maksiat-maksiatnya. Kemudian Allah berikan kesempatan bertobat di akhir hayatnya, wajar dia taat, sudah tua. Tapi ada anak muda yang biasanya mereka bermain-main, mereka sibuk dengan aktivitas yang tidak berguna.
atau sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang mubah yang menghabiskan waktunya. Tapi kalau ada pemuda tahu-tahu taat sama Allah, maka dia spesial. Dia akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid-masjid. Seperti kalau kita lihat lampu gantung ini, hati dia ada di masjid, badannya mungkin di pasar, dia sedang jualan, tubuhnya mungkin di kantor sedang bekerja, atau di jalanan dia sedang mengais rezeki, tapi jantungnya di rumah Allah Azza wa Jalla. Tatkala azan dikumandangkan, bahkan sebelum azan dia sudah memikirkan, di mana rumah Allah, aku mau ke sana. Rajul hatinya bergantung di masjid, bukan di lapangan bola, tapi di masjid. Kakinya mungkin ada di lapangan bola, tapi tatkala azan dikumandangkan dia langsung menuju ke masjid. Yang keempat, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina, diajak dia berzina oleh seorang wanita yang cantik dan terhormat. Bukan pelacur yang ngajak dia, tapi seorang wanita yang terhormat, dan dia cantik pula. Ini laki-laki diajak berzina, lalu dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kondisi yang sangat spesial di saat perzinaan di mana-mana, ada laki-laki yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, warajulani tahabba fillah wajtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua insan yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, pisah pun karena Allah Azza wa Jalla. Di saat kebanyakan persahabatan kita landasannya adalah kepentingan. Coba kita lihat, mana sahabat kita yang karena Allah Azza wa Jalla? Rata-rata kita dekat sama orang karena ada kepentingan sama dia. Kalau engkau memiliki sahabat yang kau cintai karena Allah, semoga engkau mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya, dia sembunyikan. Kalau kita lihat di masjid, tatkala ada yang memutarkan kotak amal, kita nggak sembunyikan, semua orang lihat kita masukin duit. Ini orang nggak, dia bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kirinya nggak tahu dengan apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Istrinya nggak tahu kalau fulan punya sedekah. Orang dekat kita nggak tahu, oh fulan ini pernah sedekah kata dia. Tapi tatkala orang ini mati, boleh jadi orang-orang datang mengatakan fulan suka membantuku. Dan dalam sebuah asar disebutkan, liyakun li ahadikum khib'un min amalin soleh. Hendaklah setiap kalian itu punya amal soleh yang tersembunyi, yang baru terungkap tatkala kita disidang sama Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang yang mengingat Allah sendirian, bukan di masjid ada banyak orang, tapi dia sedang sendirian, mungkin di kamarnya, mungkin di rumahnya. Dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dia tahu dengan dosa-dosanya, dia mengingat kebesaran Allah Jalla Jalaluh, nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu dia meneteskan air mata. Pernahkah engkau meneteskan air mata sendirian
karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.